Bagian 1, drama. Pada suatu waktu, hiduplah sebuah keluarga kecil yang penuh kebahagiaan. Sang ibu baru saja melahirkan seorang bayi mungil dalam proses persalinan yang lancar. Dengan hati yang penuh harapan, mereka pulang ke rumah bersama buah hati tercinta. Bayi tampak sehat dan tenang, tak ada yang mencurigakan. Namun, beberapa hari kemudian, di tengah malam yang sunyi, si bayi mulai menangis, pelan dan lemah. Kedua orang tuanya panik dan bingung, tak tahu harus berbuat apa. Sang ayah memeriksa suhu tubuh sang bayi. Ternyata, suhu tubuhnya tinggi. Kondisi bayi semakin memburuk. Ayah segera membawa anaknya ke rumah sakit dengan cemas yang tak terkira. Sesampainya di sana, dokter menyarankan pemeriksaan EKG, yaitu alat untuk mendeteksi aktivitas listrik jantung. Dan hasilnya, dokter akhirnya bisa menganalisis kelainan pada jantung bayi tersebut dan segera memberikan penanganan. Dari kisah ini, mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin alat elektronik dapat membaca sinyal dari jantung manusia? Ini Willem Einthoven. Jadi di sebuah kota kecil di Belanda pada tahun 1890-an, seorang dokter muda menyimpan kegelisahan. Ia melihat terlalu banyak pasien yang meninggal tiba-tiba, dan stetoskop yang ia andalkan hanya memberi suara bukan jawaban. Di tengah kebingungannya, ia mulai bertanya, mungkinkah jantung memiliki sinyal listrik, dan apakah sinyal itu bisa direkam? Malam demi malam, ia bekerja, dikelilingi buku, rumus, dan alat laboratorium seadanya. Hingga akhirnya, lahirlah alat besar yang ia beri nama string galvanometer, penangkap sinyal listrik jantung pertama di dunia. Beratnya mencapai 300 kg, dan untuk menggunakannya, pasien harus duduk dengan tangan dan kaki dalam bejana air garam. Tapi, dari alat raksasa itu, untuk pertama kalinya, detak jantung manusia terlihat dalam bentuk gelombang P, Q, R, S, dan T. Ia pun mulai mengajar dunia bagaimana membaca detak melalui garis-garis yang berbicara. Atas temuannya ini, pada tahun 1924, Willem Einthoven dianugerahi hadiah Nobel di bidang kedokteran. Bukan karena kemewahan alatnya, tapi karena telah menyelamatkan banyak nyawa. Hari ini, teknologi ECG telah berevolusi dari rumah sakit hingga ke rumah-rumah. Bahkan, seorang mahasiswa pun bisa merakit versinya sendiri. Bagian 2, pendahuluan. Secara fisiologis, jantung merupakan organ yang sangat penting dalam tubuh. Ketika fungsinya terganggu, dampaknya besar terhadap organ lain seperti ginjal dan otak, karena jantung bertugas mendistribusikan darah untuk mendukung metabolisme sel dan kelangsungan hidup. Jantung terbagi menjadi dua bagian. Pertama, jantung kanan, memompa darah ke paru-paru. Kedua, jantung kiri, memompa darah ke seluruh tubuh. Setiap sisi memiliki dua ruang. Pertama ada atrium, berfungsi sebagai pompa lemah untuk mengalirkan darah ke ventrikel. Kedua ada ventrikel, bertindak sebagai pompa utama mengalirkan darah ke paru-paru dan tubuh. Dalam kondisi normal, atrium berkontraksi 1/6 detik sebelum ventrikel, agar ventrikel terisi darah secara optimal sebelum dipompa keluar. Dalam elektrofisis jantung, membran sel dan fungsi ion dalam sel otot jantung, dalam tubuh manusia, dinding sel umumnya berupa membran semi-permeabel yang hanya memungkinkan zat tertentu untuk melewatinya. Tiap sel terdiri dari protoplasma yang mengandung ion hasil proses ionisasi, terutama ion natrium, kalium, dan klorida. Muatan listrik dan polarisasi membran, ion-ion berusaha menyeimbangkan muatan di dalam dan luar sel. Namun, ketidakseimbangan distribusi ini menyebabkan adanya gaya tarik antara ion. Akibatnya, ion negatif seperti anion organik cenderung terkumpul di bagian dalam membran.
dan ion positif seperti Na di luar membran. Keadaan ini disebut sebagai polarisasi sel. Elektrokardiogram adalah rekaman grafik dari aktivitas listrik otot jantung berupa kurva tegangan terhadap waktu yang memperlihatkan berbagai puncak sinyal. EKG ini biasanya digunakan untuk mengukur denyut jantung, mendeteksi serangan jantung yang sedang berlangsung atau infark miokard. Nah, juga sebagai menilai irama jantung dan mengetahui pengaruh obat atau alat medis terhadap fungsi jantung. Nah, selanjutnya ada tahap gelombang EKG. Nah, yang pertama, gelombang P merupakan sinyal dari kontraksi atrium yang dimulai dari sinus atrialis menuju simpul AF. Terjadi saat darah mulai memasuki jantung. 2. Gelombang R menandakan akhir kontraksi atrium dan awal kontraksi ventrikel saat darah mengalir ke ruang ventrikel. 3. Kompleks QRS mewakili kontraksi ventrikel untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini adalah gelombang tertinggi dalam EKG. Karakteristik ECG pada bayi. Bayi memiliki detak jantung yang lebih tinggi dari orang dewasa. Berikut data normalnya. Berikut merupakan diagram blok kami. Yang pertama terdapat elektroda, berfungsi untuk menangkap sinyal listrik alami dari tubuh bayi yang asalnya dari jantung, yang outputnya adalah tegangan analog yang sangat kecil sekitar 0,5 sampai 1,5 mV. Kemudian masuk ke rangkaian buffer yang berfungsi untuk mengisolasi dan menstabilkan sinyal tanpa penguatan besar, biasanya pakai op-amp buffer atau lag drive. Yang keluarannya adalah sinyal analog yang masih kecil tapi lebih stabil dan aman untuk diproses. Berikutnya masuk ke rangkaian instrumentation amplifier yang berfungsi untuk menguatkan sinyal lemah dari jantung tanpa ikut menguatkan noise, yang memiliki komponen yaitu AD620. Yang keluarannya yaitu sinyal ECG analog yang amplitudenya lebih besar dan lebih terbentuk gelombangnya. Kemudian masuk ke rangkaian filtering. Beberapa rangkaian yang kami gunakan untuk filtering di sini adalah high pass, low pass, dan T-notch. Kemudian terdapat Arduino untuk mengubah sinyal analog ECG yang bersih menjadi data digital. Kemudian keluarannya adalah bilangan digital angka-angka yang akan diolah oleh komputer. Kemudian yang terakhir adalah UI yang menampilkan grafik ECG yang sudah dianalisis yang akan terlihat pada layar. Bagian 3. Rangkaian skematik. Dari rangkaian skematik yang telah kami buat, berikut merupakan rangkaian dan juga perhitungannya. Yang pertama ada instrumentation amplifier yang menggunakan nilai resistor 100 ohm, di mana gainnya setelah dihitung akan mendapatkan hasil 495 kali. Kemudian terdapat rangkaian high pass filter dengan nilai besaran resistor adalah 1K dan kapasitor 10 mikrofarad yang setelah dihitung akan mendapatkan hasil 15,9 Hz. Kemudian rangkaian berikutnya adalah T-notch filter. Di sini memiliki nilai komponen yaitu resistor 10, 11, dan 12 adalah 15 kilo ohm dan juga kapasitor 2, 3, dan 6 memiliki nilai 220 nanofarad yang setelah dihitung akan mendapatkan nilai 48,3 Hz yang cocok untuk menekan noise listrik dari interferensi gangguan listrik PLN sebesar 50 Hz. Kemudian terdapat amplifier yang kedua. Di sini memiliki nilai resistor 7 dan resistor 8 adalah 1 kilo ohm yang setelah dihitung akan menghasilkan total gain 2 kali. Dan yang terakhir ada low pass filter di mana memiliki nilai resistor 1K dan kapasitor 1 mikrofarad yang setelah dihitung akan mendapatkan hasil 159,2 Hz.
Jadi sinyal jantung dari bayi yang memiliki besaran 0,5 sampai 1,5 mikrofarad setelah melewati rangkaian ini akan diperbesar sebanyak 990 kali, di mana hasilnya yaitu 0,495 volt sampai 1,485 volt yang sangat ideal untuk Arduino yang range ADC-nya adalah 0 sampai 5 volt. Bagian 4. Rangkaian hardware. Setelah merancang skematik rangkaian ECG untuk bayi, selanjutnya adalah mewujudkannya dalam bentuk rangkaian fisik atau hardware di atas papan PCB dot. Komponen-komponen yang diperlukan adalah elektroda, Arduino, baterai 9 volt, kabel tunggal, kapasitor, resistor, IC dan soketnya, jumper, solder dan timah, headpin, dan PCB dot. Meski secara prinsip masih mengacu pada skematik, pada tahap realisasinya, hardware ini terdapat beberapa penyesuaian. Misalnya, jalur sinyal dan jalur catu daya yang tidak seideal layout skematik karena keterbatasan ruang dan tata letak komponen di papan. Beberapa kapasitor dan resistor terpaksa diposisikan lebih dekat dan atau lebih jauh dari posisi idealnya, sehingga perlu diperhatikan potensi noise dan interferensi. Selain itu, penggunaan kabel jumper untuk koneksi catu daya dan output sinyal juga menyesuaikan kondisi fisik komponen. 3 IC utama, CA3620, serta buffer dan amplifier, serta AD620 sebagai instrumentation amplifier tetap digunakan sesuai fungsi pada skematik. Secara keseluruhan, meski ada beberapa perbedaan fisik, susunan hardware tetap berusaha mengikuti jalur sinyal hingga output untuk menuju ke Arduino seperti pada rancangan awal. Bagian 5. Program. Oke, di dalam rancang bangun ECG pada bayi kami juga membutuhkan sebuah program agar rancang bangun ECG kami dapat berjalan dengan maksimal. Program pertama yang kami buat adalah form login, di mana form login ini digunakan untuk mengisi username atau password agar user dapat menggunakan aplikasi ini. Tetapi, jika belum mempunyai akun, dapat membuat pada form register yang sudah kami buat. Setelah mengisi form register, dapat login kembali di form login agar dapat menggunakan aplikasi dan monitor sinyal jantung yang dihasilkan oleh sensor. Selanjutnya ada form grafik. Form grafik ini gunanya akan menghasilkan grafik hasil sinyal pada detak jantung si bayi. Nah, selanjutnya ada form hasil grafik sinyal, di mana grafik hasil sinyal ini akan memberikan sinyal fiksasi dari detak jantung si bayi dan akan membentuk gelombang sinusoidal. Nah, di hasil grafik sinyal ini juga ada COM port setting, di mana ketika serial port tidak sesuai dapat disetting di dalam form hasil grafik sinyal. Terus ada form admin CS. Form admin CS ini digunakan untuk mengelola atau melihat siapa saja yang sudah login di aplikasi yang sudah kami buat maupun user yang baru saja membuat akun baru untuk bisa login di aplikasi yang sudah kami buat. Di sini data-data para user disimpan di form admin CS agar admin dapat dengan mudah mengelola data-data para user yang sudah melakukan login pada aplikasi kami. Bagian 6. Uji coba. Setelah seluruh tahap perencanaan dan perakitan selesai,
mulai dari penyusunan skematik, pembuatan rangkaian di PCB dot, hingga pemasangan komponen, dan juga membuat program. Langkah berikutnya adalah menguji coba sistem secara menyeluruh. Pasangkan baterai 9 volt ke konektor baterai pada rangkaian. Kemudian, sambungkan pin output dari rangkaian ECG ke pin analog Arduino di pin A0 dan hubungkan juga GND. Colokkan kabel USB Arduino ke laptop. Pasangkan elektroda ke posisi yang telah ditentukan, yaitu lengan kiri, lengan kanan, dan kaki. Buka aplikasi. Kemudian, klik tombol Start. Masukkan username dan password untuk mengakses sistem. Jika belum memiliki akun, dapat membuat akun di form register. Setelah membuat akun, bisa kembali lagi ke form login. Setelah login berhasil, grafik ECG akan muncul di layar secara real time.